Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. Ya, amin. STY akhirnya sudah menetapkan pemain-pemain yang akan dia bawa ke ajang Piala AFF nanti, yaitu 23 Betul. nama dan ada 5 yang tidak disertakan dari yang kemarin sudah ikut berlatih bersama. Sebenarnya ini yang Betul. menarik, kita membahas yang 23 namanya atau yang 5 yang tidak dibawa. Kayaknya lebih singkat yang 5 dan ini yang menarik sebenarnya. Bro Iya, Ipung, iya, jadi betul, 5 betul. ini siapa saja dan kenapa? Iya, memang dari 28 ya, 28 nama tadinya yang ikut TC di Bali pada saat akan TC akan pindah, pemain-pemain juga akan mulai moving ke Jakarta, itu kan sekaligus menandai ada 23 yang menjadi tim, katakanlah tim yang sudah pasti dibawa di Mhm, AFF. Nah, itu kan menyisakan 5 pemain, yang 5 pemain itu diantaranya ya Muhammad Ferrari, Zaki Ashraf, Andi Setio, Sandy Walsh, dan Elkan Baget gitu loh bro. ini dua Mm, tim apa? Dua pemain naturalisasi tidak dibawa. betul. Gimana Bro? Alasannya kenapa? Ya memang sebetulnya kan STY juga sudah melakukan komunikasi ya Mhm, dengan Gillingham maupun dengan Mechelen. Artinya STY sudah sampai terbang ke Inggris dan ke Belgia untuk katakanlah memastikan nih kehadiran kedua pemain. mhm, Bahkan Sandy Walsh sendiri kan dalam awal-awal TC di Bali itu juga mhm, sudah ikut ya, ikut dan mulai berlatih pada dengan teman-temannya. Tapi pada saat-saat tertentu, kemudian Mechelen juga menyatakan membutuhkan tenaganya Sandy Walsh, mereka memanggil pulang gitu loh. Dan kabar terakhir bahwa Mechelen juga akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan izin, mhm, izin untuk Sandy Walsh berlaga di AFF. mhm, Karena kebetulan memang ini kan haknya dari Mechelen ya untuk mhm, menentukan apakah Sandy Walsh bisa berlaga atau tidak di AFF, mhm, karena laga di AFF sendiri itu belum masuk dalam agenda resmi FIFA, mhm, sehingga PSSI maupun STY juga tidak bisa berbuat apa-apa mhm, karena tenaga Sandy Walsh masih dibutuhkan di sana. mhm, Begitu juga dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot juga seiring dengan prestasinya dari Gillingham yang mulai menapak di Piala FA mhm, dan mulai memasuki fase-fase yang krusial di mana dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya selalu kan Elkan Bagot menjadi pilihan utama di Gillingham. Bahkan mhm, Elkan Bagot juga sudah bisa menyumbangkan gol mhm, di pertandingan-pertandingan yang penting. Dan memasuki fase berikutnya, fase knockout, mereka akan bertemu dengan Leicester City, tim dari Liga Primernya Inggris. Jadi ini kan sebuah penantian ya, penantian bahwa dari tim kasta keempat katakanlah ya, akan berjumpa dengan kasta utama di Liga Inggris. Ini tentu menumbuhkan euforia, menumbuhkan mhm, semangat, ambisi dari bukan cuma Elkan Bagot, tapi dari Gillingham secara keseluruhan, mhm, bahwa mereka kali ini mungkin saja bisa merepotkan Leicester, bahkan bukan tidak mungkin mereka juga bisa menumbangkan gitu loh. mhm, mhm, Karena hal seperti itu di Piala FA biasa terjadi ya, mhm, bahwa tim dari kasta bawah katakanlah ya, ketika bertemu dengan kasta yang jauh di atasnya itu menumbuhkan semangat baru dan bisa memberikan kejutan-kejutan. mhm, Jadi dengan alasan seperti itu akhirnya Gillingham pun juga terpaksa tidak bisa mengizinkan Elkan Bagot gitu mhm. loh bro. Ya, kalau tidak salah kan sebelumnya bahwa disebut bahwa Hmm, Sandy Walsh akan bergabung di semifinal kalau Indonesia masuk ke semifinal. betul. Berarti itu sudah tidak berlaku lagi ya. Berarti nanti walaupun Iya. masuk ke semifinal, Sandy Walsh tetap tidak akan ikut bergabung. Nah, itu dia. Kan awalnya sepertinya akan direncanakan bahwa Sandy Walsh akan bisa bergabung dengan timnas pada saat Indonesia mencapai paling tidak semifinal. Mhm, Dan ada juga kan wacana bahwa Elkan Bagot juga akan bisa bergabung pada saat Indonesia bertemu Brunei di Malaysia. mhm, Ternyata mereka berubah pikiran nih dari pemilik-pemilik klub dari Gillingham maupun Mechelen, mhm, karena kehadiran dua pemain ini juga sangat dibutuhkan di liga mereka ya. mhm, Dan rasanya mereka akhirnya tidak bisa memberikan ini izin
Ya. untuk mereka kedua pemain bisa bergabung di AFF. Oke. Gitu, bro. Kita pindah ke yang tiga lagi. Itu kan yang Ya, dua memang nama-nama boleh dikatakan nama-nama yang sangat ditunggu gitu ya untuk iya, bergabung di timnas. Nah, yang tiga lagi ini gimana, Bro? iya. Kalau kita lihat memang ada Zaki Ashraf, ada Muhammad Ferrari dan Andi Setio. Mhm, Muhammad Ferrari dan Andi Setio kan biasa berlaga di posisi back ya, back di barisan belakang lah. mhm, Nah, kalau kita melihat dari komposisi yang ada, memang agak sulit ya buat Ferrari maupun Andi Setio untuk bisa bersaing dengan nama-nama yang kebetulan sudah punya nama dan punya prestasi yang menjadi tolok ukur gitu loh. mhm, Di situ di bagian belakang kan kita masih punya Asnawi, mhm, ada Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Jordi Amat, ada Farhan. mhm, Dan ini kan juga agak menyulit Arhan, sorry. Agak menyulitkan buat mereka untuk bisa bersaing gitu loh. Nah, mhm, makanya mengingat juga Ferrari kan bukan ini ya pemain yang memang disiapkan untuk under 20 ya sebetulnya. Tapi mhm, memang dia coba disisipkan mhm, sama seperti dengan Zaki Ashraf. Nah, mhm, jadi saya pikir ketidakhadiran dua pemain di bagian belakang ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh mhm, terhadap kekuatan timnas kita. mhm, Nah, kita justru berharap bahwa kesempatan yang diberikan oleh STY untuk mereka terlibat dalam TC di timnas, tentu ini akan membawa efek juga terhadap mentalitas dan cara mereka untuk menatap TC-TC selanjutnya di fase usia mereka, gitu mhm, loh. mhm, Nah, kita juga melihat pada Zaki Ashraf. Zaki Ashraf juga bisa biasa bermain di sayap ya, di sayap mhm, kanan. Itu kalau di sayap ini agak lebih menyulitkan lagi karena di situ ada nama-nama yang sudah sedemikian established saya pikir ya. mhm, Di situ ada Witan Sulaiman, ada Egy Maulana Fikri, ada Sadil dan ini juga kan agak menyulitkan juga buat buat Zaki Ashraf untuk bisa tampil untuk katakanlah bersaing dengan mereka-mereka tim-tim pemain-pemain yang lebih senior. mhm, Jadi walaupun ada kekecewaan yang diungkapkan oleh pemain-pemain tersebut, mhm, tapi kekecewaan ini juga mungkin menjadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menjadi hal yang bermasalah. mhm, Karena toh pada saatnya nanti mereka juga akan bisa berlaga di eh, Piala Asia Under 20 atau Piala Dunia Under 20 gitu loh, bro. mhm, mhm, mhm. Tapi ya itu tadi, yang paling penting adalah pengalaman yang mereka bisa dapat di TC. Ya, mudah-mudahan mereka semua bisa mendapat pelajaran yang banyak ya dari senior-senior mereka di tim Betul, seniornya itu kan. Ya. betul. Dan ada satu lagi yang kita omongin kemarin, yaitu Ya, yang di pemain depan, bro. ya, pemain depan memang ternyata tidak ada yang ini ya, yang dilepas ya. Hmm. Karena bisa jadi bahwa ada 4 pemain ya, diantaranya Ilyas Paso, Dendi, kemudian Ramadan Sananta dan M. Rafli ya. Mhm. Nah, memang dalam sebuah kompetisi yang dibutuhkan adalah kedalaman ya, kedalaman skuad. Nah, tentu dengan ada 4 pemain yang bisa diplot sebagai pemain striker, ini adalah sebuah jumlah yang mungkin ideal ya saya pikir. Mhm. Karena kalau terjadi apa-apa dengan dua pemain yang kemudian diturunkan, katakanlah ya seperti itu ya, dua Mhm. pemain yang diturunkan, toh masih ada 2 orang pelapis lagi yang dianggap juga punya level kualitas yang hampir sama, gitu loh Mhm. bro. Mhm. Oke, jadi yang dipangkas itu dari lini tengah dan lini belakang yang memang jumlahnya juga banyak ya kalau tidak salah yang salah Betul, satu 10, yang salah satu 11. Sehingga ketika mereka betul, dicopot dari situ jumlahnya tidak terlalu bermasalah lah kira-kira seperti itu. iya, Nah, betul bro. dengan pasukan yang ada ini, dua puluh Mm-mm. tiga pemain ini menurut Bro, kekuatan kita masih kekuatan yang maksimal atau ada yang kekurangan, Bro? Iya, saya pikir ini adalah skuad yang bagus ya, skuad yang dalam sebetulnya. Mhm, Karena perbandingan antara katakanlah pemain-pemain yang akan diturunkan dalam formasi 11 dengan pemain yang akan duduk di bench, saya pikir rata-rata kualitasnya hampir-hampir sama ya. mhm, Apalagi saya juga melihat, saya juga cukup cukup merasa senang ya bahwa Hansa Muyama ini kemudian dipanggil dan menjadi di antara 23 pemain tersebut.
Mhm. Karena saya juga melihat bahwa Hansamu ini masih punya kualitas gitu loh. Mhm. Memang di angkatannya Evan Dimas terlihat Hansamu ini akhirnya yang terlihat paling menonjol saat ini karena Mhm. di level atau di seangkatannya kan Mhm. tadinya ada Evan Dimas ya. Evan Dimas Mhm. ternyata kan sudah tidak pernah lagi tampil lagi Mhm. gitu. Nah, tinggal Hansamu. Hansamu yang sejak dia dulu berposisi sebagai stopper itu ditunjang dengan postur tubuhnya yang juga di atas rata-rata pemain Indonesia, Mhm. rasanya sangat sangat bagus ya untuk Mhm. memperdalam skuad di lini belakang kita Mhm. gitu. Bro, Hmm, Elkan ini kan selama ini berada di belakang dan hmm, betul, menjadi salah satu yang kuat lah gitu di lini belakang. betul, betul. eh Sementara Jordi ini kan baru pertama kali ya Ya, masuk ke timnas. Maksudnya berlaga untuk atas nama timnas Indonesia. Kalau ya, tidak salah Jordi juga di belakang kan. betul. Nah, ini kan seolah-olah jadi ada pertukaran pemain di lini belakang antara Elkan dan Jordi, sehingga sekarang Jordi menggantikan Elkan seolah-olah seperti itu. Iya. Apakah Jordi dan Elkan ini bisa disetarakan atau bahkan lebih baik atau seperti apa, Bro? Ya memang sayangnya ya kita kan belum punya referensi yang paling sahih ya untuk Mhm. bisa membandingkan. Karena referensi yang paling sahih adalah pada saat mereka sama-sama berlaga untuk timnas ya. Kita Hmm, melihatnya di biar apple to apple gitu loh. ya. Mhm. Karena kalau kita melihat perbandingkan sementara Elkan sudah pernah dan sudah pernah juga melihatkan kapasitasnya, Mhm. bagaimana dia bisa membuat gol, kemudian bagaimana dia bisa mempertahankan daerahnya dengan baik, itu tentu kita melihat bahwa Elkan lebih terlihat gitu loh, Mhm. lebih terlihat kontribusinya untuk timnas. Sementara Jordi Amat, walaupun mungkin dari segi pengalaman bermain di tingkat klub atau apapun lah ya, Mhm. karena kita belum bisa melihat dia di tingkat timnas ya. Mhm. Tentu dengan dia pernah bermain di Liga Spanyol, bahkan dia juga pernah bermain melawan Messi, melawan Ronaldo. Mhm. Tentu saya sih berpikir bahwa dari sisi itu mungkin Jordi Amat lebih berpengalaman gitu Hmm. loh. Jadi mestinya lini belakang kita jauh lebih kuat dari sebelumnya ya, kurang Iya, lebih seperti itu. betul. Bahkan saya Oke, sih so, senangnya gini ya. ya. STY memang punya ini ya, punya planning bahwa menempatkan pemain-pemain yang akan bermain di belakang, terutama di bagian stopper ya. Itu adalah pemain-pemain yang punya tinggi badan di atas rata-rata. Hmm. Seperti contohnya Farudin Arianto walaupun usia udah 33. Tapi kan tingginya di atas rata-rata. Di situ Hmm. juga ada Rizky Rido yang tingginya juga di atas 180. Hmm. Jordi Amat, ada Elkan, ada Hansamu. Semua rata-rata yang tingginya di atas rata-rata. Hmm. Terkecuali yang ada di wingback gitu loh. Hmm. Yang dibutuhkan oleh wingback kan biasanya adalah pemain-pemain yang cepat ya. Karena Hmm. dia bisa bermain transisi, dia bisa bermain overlap Hmm. untuk mendukung pemain-pemain dari winger Hmm. gitu loh bro. Hmm. Dan Jadi itu ada di Asnawi dan Pratama Arhan. ya, Ya. jadi memang yang di belakang itu pemain belakang buat nakut-nakutin ya, badannya gede. Weh. Iya, betul bro, betul. Karena permainan bola atas ini sekarang makin makin ini kok menjadi Ya. pilihan gitu loh. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai pemain-pemain yang akan dibawa oleh STY dan juga yang tidak dibawa. Menurut sobat sendiri, kira-kira apakah pilihan STY 23 nama dan juga pilihan yang tidak dibawa oleh STY ini adalah pemain-pemain yang tepat? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.